Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kemarin kita telah membahas Ar-Rahman sebagai panglima besar kita, petunjuk dasar kita, pintu yang kita pilih sebagai rujukan untuk mengentaskan masalah begitu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuka pintu tersebut, dari mana kita dapat mendapatkan kunci dari pintu tersebut. Nah, kita akan membahas satu ayat yang sangat bagus sekali, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hanif. Monggo silahkan, langsung saja tentang kunci yang harus kita miliki sebelum kita membuka pintu tersebut. Ya. Di mana kunci itu kita bisa dapatkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Masih dalam tema pertanian ya sebenarnya kita ya. Masih dalam tema pertanian dan kita mencoba untuk memahami Al-Qur'an untuk sebagai solusi bagi diri kita dan lingkungan kita, terutama di bidang pertanian ini. Tapi begini, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai teknis di bidang pertanian, ada baiknya kita melanjutkan seperti yang kemarin tentang hal terpenting dari tadabbur Al-Qur'an. Seperti pertanyaannya Mas Ikhlas tadi, kuncinya di mana? Kunci dari apa tadi? Kunci dari pintu. Kunci dari pintu. Pintu kita untuk mulai membuka ayat Quran dan bagaimana agar Al-Quran itu bisa dipahami oleh orang awam. Iya. Seperti itu. Ya. Dan saya mulai dengan menghubungkannya dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, kenapa pembahasan kemarin dihubungkan dengan surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang isi dari redaksi dua ayat ini itu tentang konsekuensi kita untuk melihat alam itu adalah kita itu merasakan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan selain kita disuruh melihat alam, semua yang ada di alam ini itu merupakan ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah kalau di secara tertulis itu ya Al-Quran, ayat-ayat Allah di situ. Nah, wujud dari Al-Quran itu ya fenomena alam seperti tadi, pergantian penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Sehingga apabila kita memahami setiap ayat dalam Quran sesuai dengan kebutuhan kita ya, itu nanti kita akan merasakan kebesaran Allah. Seperti halnya kita itu melihat fenomena alam yang sangat luar biasa, dan kita melihat
fenomena alam yang sangat luar biasa ini juga seperti kita membaca ayat-ayat Quran gitu. Nah, dan konsekuensinya dari ini itu dalam setiap aktivitas kita berdiri, duduk atau berbaring itu selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan kesimpulan dari itu lah saya katakan kesimpulan akhirnya dulu kan. Itu tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Tidak ada yang sia-sia dari penciptaan langit dan bumi, dari ayat-ayat Allah, termasuk Al-Quran ini. Dalam kita memahami Quran sebagai orang awam, kita itu selalu dihantui dengan hantu yang bernama kita harus soleh dulu sebelum kita memahami Quran gitu. Hantu yang bernama ini itu Quran hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang ngaji di pondok atau orang-orang yang biasa aja gitu, biasa untuk menjadi orang soleh ya, seperti sholat terus, atau seperti ikut pengajian terus, atau orang yang jubahnya besar, jenggotnya panjang lebar gitu. Apakah seperti itu? Nah, kita selalu membatasi potensi diri untuk bisa memahami Quran. Padahal di sini itu satu-satunya syarat agar kita bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu ayat-ayat Allah ini itu berakal dulu gitu. Berakal. Jadi sebenarnya nggak perlu soleh seperti definisi kita sendiri. Nah, jadi jangan mau kita itu dilemahkan oleh kondisi mentalitas kita sendiri yang menyerahkan semuanya pada orang lain. Maka kan kita cenderung seperti menyerahkan semuanya pada ustadz atau pada guru, padahal mereka itu dalam surah Ar-Rahman itu sebagai pemicu potensi aja gitu, yang menggesekkan kita agar potensi kita itu bisa muncul. Nah, menggesekkannya dengan apa? Dengan ayat Quran. Maka kalau kita tidak memahami ayat Quran ini untuk kepentingan kita sendiri, apa fungsi Quran sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia? Karena di sini di ayat Quran kan nggak cuma ya ayyuhallazina amanu, tapi ya ayyuhan nasu, wahai para manusia. Dan dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW berdakwah, bahkan di kalangan orang kafir yang paling bodoh sekalipun, beliau tetap membacakan ayat Quran. Beliau tidak malu-malu. Ini hanya sepotong ayat. Ini hanya ayatnya sedikit. Sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, bahkan di kalangan orang kafir pun itu punya potensi untuk bisa memahami Quran. Dan itu jangan kita merasa kecil hati hanya gara-gara kita itu tidak merasa soleh dengan definisi kita sendiri. Itu definisi yang salah dan nanti berujung pada mengambil referensi dari yang bukan Islam. Nah, kita menempatkan ayat Quran ini sebagai petunjuk hidup bagi kita sendiri untuk bisa memahami tentang Quran terlebih dahulu. Nah, itu kuncinya itu. Terus apa tadi? Pertanyaan. Tentang bagaimana orang awam sih. Bagaimana orang awam yang berlatar pendidikan ya seperti zaman sekarang ini, telah pendidikan kita telah membedakan antara agama dan ilmu gitu. Nah, ini para orang-orang yang berpendidikan dari formalnya dari SD sampai kuliah itu tidak tersentuh oleh pendidikan agama yang intens begitu. Nah, ini kan banyak sekali lulusan begitu dari satu perguruan tinggi atau banyak lah itu kebingungan memulai dari mana untuk menjadikan Quran itu sumber referensi dalam pemecahan masalah begitu.
atau ya bingung mencari rumusan masalah ini. Nah, urusan masalah. Padahal sudah ada rumusan dan solusinya dalam Quran gitu. Nah, ini kan dapat dikategorikan seperti saya ini kan orang awam gitu, yang tidak tersentuh pendidikan keagamaan yang intens tentunya. Nah itu ya nanti ini telah menjadi suatu masalah generasi kita juga nanti bagaimana solusi dari Quran tentang hal ini lah. Kita mulai membuka pintunya itu bagaimana membuka pintunya ya. Itu penjelasan kedua, pintunya itu yang mana dan cara membukanya bagaimana ya. Dengan cara yang paling sederhana. Kalau saya sudah kasih contoh, Rasul pun berhadapan dengan orang kafir pun membacakan ayat Quran dan mereka pun bisa paham dengan penjelasan dari Rasul, yang akhirnya membuat orang-orang itu masuk Islam dan istiqomah dengan Islamnya. Nah, cara agar kita itu bisa memahami dengan cara yang sederhana yang bisa dipahami oleh orang awam, itu kita harus tahu problematika utama kita itu yang mana dulu. Misal pengen tahu mengenai bagaimana cara menjadi ayah yang baik atau menjadi ibu yang baik sesuai dengan petunjuk Quran. Nah, di luar dari konteks pertanian. Nah, itu lihat dulu ayat-ayat surat-surat Quran itu mana yang menunjukkan kata kunci itu, karena Quran itu merupakan petunjuk dan di situ sudah ada paket-paketnya gitu. Maka bacalah Quran seperti dulu Allah membacakannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Membacakannya itu per surat. Misalnya nak pengen menjadikan keluarga yang baik, posisi ayah atau ibu, maka kita mulai membuka suratnya itu yang berhubungan dengan itu, yaitu surah Al-Imran dan surah An-Nisa. Nah, jadi eliminasi dulu, jadi surat-surat yang lain dieliminasi, surat yang itu dulu berdasarkan kata kunci kebutuhan kita. Kemudian ketika kita membaca surah Al-Imran, jangan pernah membaca Quran hanya ayatnya saja, padahal sudah ada terjemahannya yang sudah diterjemahkan dengan terjemahan yang paling mudah menggunakan bahasa Indonesia. Setiap kita membaca Quran, misalnya tadi kita membaca surah Al-Imran, membaca dari ayat pertama, kemudian selanjutnya, setiap kita menemukan kata kunci yang kita cari, misal kata kunci ayah atau peran ayah, berhenti di situ, berhenti di ayat itu, jangan dilanjutkan lagi, di highlight, atau kalau perlu ambil nih alat tulis kemudian ditulis artinya bagaimana, ditulis dulu, sudah, kemudian baca lagi Quran, baca, kemudian menemu nih kata kunci yang kita cari itu, maka berhenti juga, ditulis, baca, nah sampai akhir surah. Batasannya bukan per juz loh ya, tapi sampai surah, karena satu paket di situ. Setelah sampai akhir surah, hasil dari yang kita baca itu dibaca lagi, kemudian dirumuskan cara menjadi ayah yang baik atau cara membangun keluarga sakinah yang baik apa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kasih poin per poin. Maka itu kita sudah mentazaburi Quran, sudah masuk pada poin penting. Dan termasuk di bidang pertanian ini, oh mana sih yang berkaitan dengan pertanian gitu. Oh misal, banyak surat yang berkaitan dengan pertanian. Misal Al-Baqarah juga ada sapi. Misal nih surah An-Naml semut gitu. Kan juga masuk variabel di bidang pertanian. Terus kemudian Ar-Rahman juga ini memberikan potensi-potensi kata kunci di bidang pertanian itu kan, karena satu kata kuncinya itu luas pertanian itu, maka perlu dispesifikkan lagi sesuai kebutuhan kita. Oh, kebutuhan kita yang mana? Kebutuhan utama nutrisi tanah, apa pupuk, apa nutrisi lagi, maka kata kunci yang relevan dengan itu apa misal
Oh, tanah yang subur, tanah yang baik, kategori tanah seperti apa, Nah, kita mulai dengan satu surah, misal surah Ar-Rahman. Nah, kita ingin mengetahui indikator tanah yang baik di ayat 1 sampai seterusnya. Kalau kita menggunakan panglimanya ayat 1 sampai 13. Oh, indikatornya namun ini satu kata kunci, keseimbangan. Kata kuncinya keseimbangan mineral, keseimbangan apa di situ. Terus kemudian di ayat yang mana? Oh, misal di Al-Baqarah. Al-Baqarah ketika turun hujan kemudian menyuburkan tanah di situ. Di Al-Baqarah ayat-ayat yang awal. Itu juga masuk kata kunci di situ. Nah, itu cara sederhana bagaimana Quran menjadi solusi. Dan juga apabila ingin memahami Quran secara utuh dan komprehensif, jangan sekali-kali membaca itu per juz dengan hanya membaca membaca ayatnya saja tanpa mengetahui artinya apa. Karena jika Quran tidak dibaca dengan cara Allah membacakannya pada Nabi, maka pemahaman kita hanya akan tertinggal sepotong-sepotong saja. Dan itu konsekuensi berat mungkin bagi kaum muslimin, terutama di Indonesia ini. Ketika membaca Quran kemudian dibatasi per juz dengan untuk memudahkan bacaan per hari gitu ya. Itu malah tidak bisa memahami Quran secara utuh. Itu salah satu sudut pandang yang baru ya. Dan untuk para penghafal Quran juga, ketika Anda tidak memulai ayat pertama sampai terakhir, kemudian hanya mencukupkan pada potongan ayat per juz, Anda tidak bisa memahami Quran karena mungkin ayatnya terbalik-balik. Surat ini ayatnya ini tapi akhirnya beda. Surat ini ayatnya awalnya beda, akhirnya sama. Itu per surat itu sudah memiliki satu paket sendiri. Al-Baqarah maka baca sampai akhir Al-Baqarah, Ali Imran maka baca sampai akhir Ali Imran. Itu cara agar kita bisa memahami Quran dengan metode tadabbur tadi. Baca per surat, jangan baca per juz. Jadi seperti itu mungkin cara termudah kita. Nah, itu teknis loh ya, teknis. Dan kemudian tadi yang Ali Imran ayat 190 191, kita dengan menggunakan metode teknis seperti tadi, konsekuensinya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu saling terkait, saling kait mengkaitkan, saling memberi manfaat satu sama lain dan tidak ada yang sia-sia. Jadi kita akan mendapatkan sudut pandang baru dalam memahami dunia. Kita akan melihat selama ini mungkin kita melihat itu sampah adalah hal yang tidak berguna. Itu nanti akan berubah ketika kita mentadabburi Quran. Kita melihat hama tanaman itu mengganggu dan harus dibunuh. Tapi kalau kita mentadabburi Quran dengan metode yang seperti tadi, maka kita akan melihat hama itu adalah sudut pandang yang lain, yang bahkan punya manfaat yang kita sendiri itu tidak bisa melakukannya gitu. Dan kita malah membutuhkan itu gitu loh. Dan sudut pandang lain dari Quran. Dan siapa yang mempelajari Quran maka hatinya akan lembut, itu kata Imam Syafi'i. Kita akan mudah dalam memahami dunia dan bersikap terhadap semua fenomena yang terjadi. Nah, asalkan kita menjalankan kewajiban kita tadabbur. Dan memang ini adalah salah satu jalan yang mendaki lagi sukar setelah tadabbur Quran itu. Nggak usah jauh-jauh nanti Al-Balad misalnya, saya mendaki lagi sukar itu membebaskan Buddha, kemudian beri makan orang miskin. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang beriman yang belajar Quran, yang nanti bisa mengajarkan Quran ke temannya, ke generasi selanjutnya.
bahkan untuk dirinya sendiri sebagai Al-Quran berjalan yang mengamalkan ayat-ayatnya untuk perbaikan diri maupun perbaikan lingkungan sekitar. Dan nggak jauh dari hikmah Quran itu untuk memperbaiki, bukan untuk menyulitkan. Orang kafir pun bisa paham Quran, kenapa Anda tidak? Ya contohnya selain dari Rasulullah itu kita lihat banyak penemuan-penemuan barat itu bahkan menggunakan Quran sebagai petunjuk. Ya seperti ketika menguji hipotesis tentang Fir'aun. Fir'aun di Quran itu dituliskan bahwa Fir'aun ditenggelamkan Allah kemudian diawetkan menjadi pelajaran bagi manusia. Kemarin pada tahun 1870-an itu baru ditemukan jasad Fir'aun yang asli itu seperti ini gitu. Itu yang menemukan bukan orang Islam, karena saat itu orang Islam meninggalkan Quran. Tapi yang menemukan malah ilmuwan barat yang bahkan dia kafir terhadap Quran, terhadap Allah Subhanahu wa taala dia kafir, tapi dia tahu ayat ini dan berusaha membuktikan dan mentazaburinya. Potensi Quran itu untuk seluruh manusia, bahkan untuk pelaku maksiat sekalipun saya. Jadi pelaku maksiat. Misal salah satu penjahat besar di Indonesia, di Nusantara sebenarnya di Indonesia ya. Dr. Snop Burgronje, pasti tahu nama ini kan. Nah itu bagaimana dia bisa melemahkan rakyat Aceh, rakyat Nusantara dan sampai ke titik terlemahnya sehingga Belanda bisa menjajah. Nah itu kalau dia tidak membuat tesis tentang Wali Songo, tidak membuat tesis tentang budaya, tidak membuat penelitian tentang budaya-budaya Nusantara yang berdasarkan Quran, dan dia mengkaji ayat-ayatnya sampai ibadah haji sekalipun ya, dia nggak mungkin bisa tahu kelemahan utama rakyat yang rakyat itu dekat dengan Quran dan cara melemahkannya bagaimana gitu. Bahkan penemuan indeksi Al-Quran yang kita baca sekarang, indeksi Quran misal ini panah kata kuncinya ini di ayat ini itu yang buat bukan orang Islam tapi orang kafir. Dan siapakah orang kafir itu yang buat sampai berjilid-jilid, dan buatnya itu bukan versi digital sekarang, manual buatnya itu ada. Nah, sampai segitunya karena itu potensi besar Quran yang dimanfaatkan oleh mereka. Dan bahkan kita orang Islam itu meninggalkan Quran, dan konsekuensi pahitnya hari ini di Palestina itu. Oh ya, masih ada waktu sedikit. Ini mungkin menjadi satu pertanyaan besar juga, sebagai mungkin saya juga sebagai orang awam begitu, untuk memulai mentadabburi Quran begitu. Masih terdapat satu ketakutan begitu untuk merujuk Quran begitu. Nah, ketakutannya seperti apa? Ketakutan seperti begini, merasa mungkin begini, dalam memahami surat ayat tersebut, Al Imran 190-191, mungkin satu orang ya bisa, mungkin dari pengalaman saya, Ustadz Muhammad Iqbal dapat memahami ayat tersebut sebagai bagaimana mengubah sampah yang menjadi masalah ini menjadi satu peluang besar untuk perubahan begitu. Yang pertama itu. Yang kedua mungkin saya membacanya ini sebagai satu metode yang harus saya laksanakan dalam untuk lebih memahami Quran. Dalam artian begini, dalam ayat tersebut kan kita disuruh untuk memikirkan dalam berbagai posisi begitu, untuk terus mengingat Allah begitu. Nah, mungkin mulai saya coba untuk terus memikirkan ayat Allah dalam artian mulai satu tema tanah begitu. Itu saya pikirkan terus dalam posisi
duduk berdiri ataupun berbaring begitu. Nah, setelah itu saya membaca kembali, mereview kembali, itu mungkin dapat menemukan satu hipotesa baru atau ya satu hipotesa baru begitu. Nah, ketakutannya seperti apa? Saya dengan orang lain itu punya background ilmu, background pendidikan yang saya sampaikan di awal tadi berbeda begitu. Mungkin kan itu akan menjadikan satu sudut pandang berbeda begitu dalam memahami ayat. Nah, itu bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Apakah itu sebagai satu ketakutan yang harus ditakuti, atau ya kita harus tetap berjalan dalam ranah karena kita telah diberi akal, kita bisa berpikir, ya teruskan saja begitu, walaupun mungkin hipotesa satu orang dengan orang yang lain akan berbeda begitu. Kira-kira bagaimana pendapat Anda? Kalau pendapat saya menanggapi fenomena seperti tadi, ya fenomena secara umum ya, itu adalah konsekuensi pahit kita memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Kita seolah-olah ketika tidak di masjid itu bukan menjadi orang Islam lagi, dan Tuhan hanya ada di masjid. Itu konsekuensi pahitnya seperti itu. Jadi sampai kita itu membutuhkan orang lain untuk mengontrol diri kita sendiri terkait Quran gitu ya. Itulah yang dinamakan kita tidak punya kemerdekaan atas diri kita sendiri. Sebenarnya kita sudah dititipin potensi besar Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Quran yang bahkan sudah dicontohkan oleh Rasul di Sirah Nabawiyah, dicontohkan oleh Rasul dalam beberapa hadis ayat Quran itu ini dengan mudah, dan kita sudah mendapatkan hal termudah gitu ya. Tapi kita tidak melakukan dan merasa berat karena ya tidak punya tujuan. Dan kita menganggap ilmu agama itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau atau setinggi langit gitu, tinggi langit yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang tertentu saja. Padahal enggak gitu. Itu mencakup semuanya saja. Dan antara kehidupan sehari-hari dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang jadi include masuk lah. Dan gini, di peradaban kita Islam, masuk peradaban ketika Islam itu menjadi satu dengan kehidupan, maka emang Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tinggi. Firman Allah itu yang dijunjung tinggi dulu gitu ya. Dengan bantuan orang-orang berilmu yang menjelaskan pada kita, sehingga kita tinggal mengkonsumsi saja. Berarti ketika kita mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, mendengarkan paparan-paparan ilmiah dari beliau-beliau ahli ilmu, itu kita sedang beribadahnya bukan hanya seolah-olah kita harus melakukan ini itu dikontrol mereka gitu. Tapi kita juga harus sadar kita itu punya potensi untuk mengembangkan ilmu-ilmu mereka. Sehingga apabila ayat dibacakan, sampainya ke kita itu pasti berbeda satu sama lain, dan itu fitrah perbedaan itu. Pemahamannya A, pemahamannya B, pemahamannya C gitu ya. Yang salah itu jika diperdebatkan dan tidak bermanfaat sama sekali meskipun itu orang berilmu. Nah, jadi guru itu sebagai penggesek potensi kita dengan ayat-ayat Quran yang beliau jelaskan, dan kita membaca ulang lagi ayat-ayat ini gitu ya, dengan yang sudah beliau jelaskan, dan kita komparasikan dengan apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sendiri di sini, sehingga bisa berwujud karya. Entah karya itu karya di lahan kayak, atau karya ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, atau karya ketika kita menjadi satu posisi pemimpin, pedagang, bisnis, pustakawan, guru atau murid. Karena semua include-nya itu ada di sini gitu ya, di Quran. Dan satu orang dengan orang yang lainnya itu memang punya sudut pandang yang berbeda. Tapi jika menuju ke Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya sudah cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, kemudian wahyu itu diturunkan kepada manusia. Sehingga ilmu tentang manusia itu ilmu tertinggi
nomor 2 setelah ilmu tentang ketuhanan, tentang agama gitu. Dan manusia itu berkewajiban mengolah alam, dan alam itu memang yang paling terendah dalam peradaban Islam, karena yang mengolah yang paling tinggi dong gitu ya. Sehingga kayak IPA kita melajari fisika, matematika dan sebagainya itu untuk aplikasi teknis saja gitu. Bukan menjadi tujuan hidup kita, bukan menjadi tujuan kita agar menjadi orang pintar terus ngomong yang nggak bisa dipahami oleh orang awam tapi nggak bisa diaplikasikan. Itu salah. Ilmu harus bisa diaplikasikan gitu ya. Dan dengan memulai dengan ayat Quran yang sudah dimudahkan oleh para ulama, ya kita membutuhkan ulama dalam hal ini itu. Setelah kita belajar itu tinggal terjun aja gitu, terjun dari atas kemudian ke bawah aja nanti, sehingga lebih enak dalam kita itu berkehidupan dan kita berinteraksi dan tidak mengalami kebingungan. Yang menyebabkan kita mengalami kebingungan itu penyebab utama nomor 1 pasti bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu bergantung kepada harta, entah itu bergantung kepada omongan orang, entah itu bergantung kepada televisi, media sosial, terdistraksi, terkecoh gitu. Padahal itu semua nggak mengarah pada Allah gitu. Sehingga selain Allah itu sebenarnya tidak terlalu penting. Itu sih. Ya, posisi kita sudah jelas, posisi pembicaraan kita sudah jelas ya. Kita cukupkan, nanti kita ke video selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.